Selamat malam pemirsa, bagai potongan teka-teki kasus kematian Vina dan Eki tidak kunjung menemui titik terang. Berbagai argumentasi disuarakan para pembela untuk melindungi masing-masing kliennya. Didukung puluhan pengacara, Peggy Setiawan melawan melalui pra-peradilan. Dan demi kebenaran, Saka Tatal pun juga siap mengajukan peninjauan kembali atau PK. Bersama saya Aryo Ardi, inilah interupsi adu argumen para pembela di kasus kematian Vina dan Eki. Dan sudah hadir para tamu kami di interupsi malam hari ini di studio kami di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Saya perkenalkan terlebih dahulu di sebelah kanan saya ada Bang Rasman Arif Nasution, praktisi hukum. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di samping Bang Rasman ada Pak Nikolai Aprilindo, pengacara dari keluarga 5 terpidana dan saksi kasus Vina. Selamat malam. Selamat malam. Salam Justisia. Salam Justisia. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Bang Farhad Abbas, pengacara dari Saka Tatal. Selamat malam. Selamat malam. Bang Farhad. Dan Mayor TNI Purnawirawan Marwan Iswandi, pengacara dari Peggy Setiawan. Selamat malam Pak Marwan. Malam. Dan pemirsa, lembar kasus pembunuhan Vina dan Eki kini menyentuh pada pra-peradilan. Dan yang mengajukan adalah tersangka Peggy Setiawan. Dan di sisi lain mantan terpidana Saka Tatal juga akan mengajukan peninjauan kembali, sedangkan 5 terpidana lainnya meminta bantuan hukum dari Peradi. Proses hukum kasus pembunuhan Vina Arsita Dewi dan Muhammad Rizky alias Eki masih bergulir dan belum menyentuh titik terang. Peggy melalui tim pengacara telah mengajukan pra-peradilan di tengah masa penahanan Peggy yang diperpanjang menjadi 40 hari. Kalau polisi bisa membuktikan, alat buktinya seandainya pisau itu ada atau samurai dan penyebab kematian karena tusukan, hasil otopsi penyebab kematian ada karena tusukan, pisau pun sesuai dengan otopsi, ditemukan juga jarinya si Peggy Setiawan. Sementara itu, tim pengacara keluarga Vina berujar, almarhumah Vina dan keluarga tidak akan mendapat keadilan hukum meski Peggy dinyatakan bersalah. Kasus ini sebaiknya penyidikannya sementara ditunda dulu agar Pak Jokowi membentuk tim pencari fakta yang netral, terutama dari para ahli hukum pidana dari universitas. Cerita baru datang dari mantan terpidana pembunuhan Vina, Saka Tatal. Tim pengacara Saka mengajukan peninjauan kembali guna pembuktian bahwa Saka bukanlah pelaku. Saksi yang berbohong kita laporkan ya. Walaupun mereka mencabut sekarang sudah kita syukuri, tapi kita akan laporkan bahwa ada keterangan saksi palsu di situ. Keluarga 5 terpidana yang divonis seumur hidup meminta bantuan hukum pada Peradi demi mencari keadilan. Yang menangkap ini adalah ayah korban, polisi. Sebenarnya dia tidak boleh ikut di sini, konflik of interest nih. Seharusnya menangani adalah polisi yang lain. Proses hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki turut mendapat perhatian mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud menilai ada ketidakprofesionalan dari pengusutan kasus Vina. Itu kan resmi diumumkan buron. 3 orang, namanya ABCD. Nah, ini baru muncul kasus ini. Sehingga saya berpikir ini bukan sekedar unprofesional, tetapi menurut saya memang ada permainan. Ada permainan untuk melindungi seseorang atau mendapat bayaran dari seseorang untuk mengaburkan kasus. Itu sudah sebenarnya sebuah permainan yang jahat. Kini, mampukah saksi, bukti dan argumentasi para pembela membuktikan gamblang terang benderang kasus pembunuhan Vina dan Eki? Pak Nikolai menyambung tadi dari tayangan yang baru saja kita saksikan. Apa yang membuat Bapak bersama anggota Peradi merasa yakin untuk membela 5 orang terpidana yang keluarganya datang meminta bantuan hukum? Ya, terima kasih. Jadi saya sampaikan dari awal dulu, ketika itu Pak Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi membawa ibu dan kakak keluarga dari 5 terpidana. Kemudian 4 saksi yaitu Okta, Teguh, Syafudin, dan Pramudia. Ya. Dibawa ke kami, kemudian mereka
bercerita tentang kasus ini dari A sampai Z, dari awal sampai terjadilah penahanan itu dan terjadilah vonis. Dan mereka juga memberikan data-data pada kami, kemudian kami pelajari data-data itu dari putusan pengadilan maupun dakwaan, kami pelajari semua. Data apa yang membuat Bapak yakin bahwasanya ketiga atau kelima orang tersebut tidak bersalah atau tidak terlibat dalam kematian Vina dan Eki, Pak Nikolai? Pertama dari putusan pengadilan dan dakwaan jaksa. Kemudian dari visum et repertum yang kami pelajari. Artinya Bapak melihat adanya ketidaksesuaian antara visum dan kedakwaan yang dilontarkan atau diputuskan oleh hakim ketika 2016 itu? Ya, betul. Jadi ada kejanggalan dan tidak... Spesifiknya apa Pak kejanggalan yang Bapak temukan ketika itu? Kejanggalan mengenai pelaku. Karena menurut 4 orang saksi yang bersaksi di depan kami di Pradi Tower, mereka katakan bahwa pada saat kejadian itu 5 orang, termasuk yang sudah bebas, Sakatata dan sebagainya, mereka itu ada di satu tempat. Pertama mereka berkumpul di warung Bu Ning. Kemudian karena sudah malam hari, Bu Ning merasa terganggu, mereka disuruh berpindah, pergi, dan mereka pindah ke rumah Pak RT? Bukan, ke tempat Hadi dulu. Dari tempat Hadi, kemudian mereka pergi ke rumah Pak RT. Apakah mereka... Nah, di situ, sebentar, di situ ada juga anak Pak RT namanya Kavi. Yang membukakan pintu rumah itu adalah Kavi. Nah, disitulah mereka berkumpul bersama dan mereka tidur sampai pagi. Itu cerita mereka ya. Kemudian Pak RT tahu bahwa anak-anak itu berada di rumah itu. Tetapi di dalam pengakuan Pak RT dan anaknya si Kavi bahwa anak-anak itu tidak berada di rumah itu. Jadi satu orang mengatakan bahwa mereka tidak berada di rumah itu, yaitu Pak RT. Ya. Sedangkan 9 orang dari anak-anak ini mengakui bahwa mereka berada Bermalam dan tidur hingga pagi bermalam di situ. di situ. Karena mereka minum-minum dulu di warung Bu Ning itu, minum ciu Bakonang. Apakah keluarga yang datang ke Pradi kemarin juga mengatakan mereka mengenal Peggy Setiawan? Mereka mengatakan, ada yang mengatakan kenal tapi tidak melihat Peggy di tempat kumpul-kumpul mereka. Oke. Jadi itu pertama, sebentar. Dan mereka tuh minum-minum di tempat Bu Ning, jadi minum ciu Bakonang. Ciu Bakonang, ciu itu mereka minum yang sudah disediakan oleh Kavi, oleh anak Pak RT. Jadi minuman itu disediakan oleh Kavi, anak Pak RT. Setelah mereka agak sedikit teler, mereka pindah tempat karena sudah ribut-ribut di warung Bu Ning, mereka teler pindah tempat ke Hadi, kemudian pindah ke rumah Pak RT. Nah, situlah mereka tidur. Baik. Dan tidak ada satupun yang keluar sampai pagi. Sampai Oke. pagi. Pak Marwan, apakah Anda sudah pernah bertemu dengan keluarga dari 5 terpidana ini untuk mengklarifikasi atau mengkonfirmasi ataupun mengkonfrontasi keterangan yang Anda dapatkan dari Peggy Setiawan? Untuk ketemu yang 5 keluarga ini, ada tim kami yang di Cirebon sudah ketemu. Dan yang dikatakan sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Pak Nikolai ya? Sinkron. Dan jadi gini, kalau untuk ini kita fokus ke klien saya ya. Ya. Klien saya waktu kejadian perkara itu adanya di Bandung. Ya, itu yang Khusus sesuai itu keterangannya untuk klien saya. Ya. Nah, kita fokus ke klien saya. Klien saya kami adanya di Bandung. Dan ada diperkuat lagi keterangan daripada 3 orang saksi. Tapi tidak usah saya sebutkan sini saksi-saksinya. Memang klien kami memang ada di Bandung saat itu. Itu saksi-saksi itu akan Anda ajukan juga akan di pra-peradilan nanti di tanggal 24 atau seperti apa nanti? Oh jelas, seperti kami ajukan. Kami sebenarnya kemarin kami minta diajukan juga itu saudara Ibu Nining. Ibu Nining ini menurut dari putusan pengadilan saya baca, mereka sebelumnya itu kumpul di rumah Ibu Nining. Tapi Ibu Nining sekarang sudah tidak ada lagi. Ada apa terhadap perkara ini? Sebab perkara ini sebenarnya kalau saya lihat perkara ini memang menjadi pertanyaan berat bagi saya. Makanya saya berulang kali saya sampaikan, motivasi kejadian perkara ini adalah dari saudara Andi. Waktu mereka minum minuman keras di rumahnya Ibu Nining, si Andi ini berbicara, mengatakan kepada mereka ini minta bantu karena mereka ada masalah sama geng motor ektasi. Belum begitu lama, kira-kira jam berapa itu, tapi tidak begitu lama, sekitar mungkin jam 21 atau apa. Si korban, si Eki bersama Pina lewat menggunakan jaket ektasi. Modal dari putusan pengadilan. Saya sudah membaca putusan pengadilan. Setebal ini putusan pengadilan. Nah, setelah itu mereka kejar, singkat kata singkat cerita,
mereka bawa ke lahan kosong. Nah ini di lahan yang kosong ini, kalau si Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan ya. Kalau Peggy Setiawan dia klien kami. Kalau Peggy alias Peron itu hanya membuka baju, mencium dan meraba payudara, tidak melakukan pemerkosaan. Dan di keterangan para saksi yang lain itu, Peggy alias Peron itu melakukan penusukan terhadap korban. Kematian daripada korban ini adalah disebabkan oleh benda tumpul, bukan karena tusukan. Yang lebih lucu lagi dan lebih aneh lagi, perlu kita garis bawain, perlu lucu dan aneh. Si Andi motivasinya ini oleh Polda Jawa Barat dikatakan fiktif. Berarti perkara ini adalah perkara fiktif. Sementara yang lain dihukum benaran. Sekarang klien kami mau dihukum juga. Itu yang Anda sampaikan, mengapa Anda berani mengatakan, coba lihat ada nggak sidik jari Peggy di dalam ataupun di di benda senjata tajam yang dikatakan untuk membunuh Vina dan Eki. Makanya saya bilang, kalau memang profesional, katanya pakai samurai. Ya. Mana samurainya? Sudah ada nggak sidik jari daripada Peggy Setiawan? Kalau tidak ada ya sudah. Kenapa mesti harus mengambil ijazah, KTP? Apa hubungannya sama perkara itu? Itu ijazah dan KTP diambil setelah Peggy ditangkap. Setelah ditangkap. Padahal ketika motornya disita tahun 2016 tidak dilakukan penyitaan dokumentasi. Menurut pengakuan dari keluarganya tidak. Bang Farhad, kalau dari sisi Saka Tatal, apakah jadi untuk melaporkan ketiga orang yang Anda sampaikan memberikan keterangan ataupun kesaksian palsu? Ya, sebenarnya ini agak dilematik buat kita ya. Alasannya apa, Bang? Ibu Titin ini pengacara lama, itu adalah pengacara dari Sudirman. Dan katanya diajak bergabung juga, jadi bertolak belakang katanya. Nah, tapi kemungkinan besar yang kita laporkan itu adalah Liga Akbar, Aib, dan Dede. Kenapa 3 nama itu, Bang Farhad? Ya karena kesaksian di bawah sumpah itu yang sudah sampai pengadilan menjadi pertimbangan hakim dicabut. Nah, kemudian setelah dicabut, ya kita anggap itu merubah kronologis kejadian tersebut. Oleh karena itu, untuk kepentingan, walaupun tidak menjadi saksi pada perkara Saka Tatal, tapi itu merupakan rangkaian gitu. Karena kami menilai perkara ini lebih cenderung mengutamakan pengakuan tersangka. Bukankah Liga sudah mengatakan dia mencabut karena ketika tahun 2016 ketika dia menyampaikan kesaksian di BAP itu dia mendapatkan intimidasi dan tekanan dari penyidik? Ya itu karena arahan itu. Berarti kan ada satu rangkaian cerita yang tujuan Anda untuk menghukum. Karena jujur aja dalam perkara, saya nggak bicara fokus perkara secara umum, tapi khusus Saka Tatal, bahwa pertimbangan majelis pertama bahwa pledoi pengacara kita itu kurang, salah alamat gitu, ditujukan kepada majelis hakim nomor perkara 195, harusnya perkara nomor 16. Nah, akhirnya tidak dikesampingkanlah pembelaan itu. Kemudian pada saat banding, memori bandingnya tidak ada. Gitu. Setelah saya pelajari lagi, sempat malah saya katakan bahwa pengacara lama melakukan satu kelalaian gitu, malpraktek advokat, di mana tidak menyertakan apa yang harusnya membela dan membebaskan Saka. Tapi ternyata dia mengatakan ada. Cuman ini adalah satu kejahatan yang kita anggap mungkin disengaja oleh oknum-oknum tertentu. Ada apa sebenarnya? Oknum itu dari penyidik? Kemungkinan dari pengadilan. Dari pengadilan, Ya. artinya ada jaksa, ada hakim? Ya makanya saya bilang sebenarnya perdebatan kita selama ini nggak fair juga. Karena saya lihat polisi yang diserang terus. Padahal peran daripada majunya sampai vonis itu adanya peran jaksa penuntut umum yang mem-P21 perkara tersebut gitu. Sampai sekarang tidak ada dari kejaksaan ngomong, tidak ada eksaminasi daripada kejaksaan. Padahal ini sudah menjadi perhatian dan menjadi perhatian presiden agar ditindaklanjuti gitu. Ya. Nah, bahkan menunggu PK, kami akan minggu depan PK. Bahkan saya mengatakan presiden itu kan punya hak prerogatif, hak konstitusi yang namanya gerasi. Kalau gerasi ditolak, Ya. namanya abolisi masih ada. Ya. Amnesti masih ada. Nah, kenapa tidak menempuh cara tersebut dengan mengeluarkan tim pencari fakta bahwa sebenarnya kejadian yang katanya orang rekayasa ini, ya taruhlah rekayasa. Bagi saya polisi sih tidak perlu dibela lah, karena memang dia berdasarkan bukti. Apalagi yang nangkap, yang menyiksa itu adalah dari Polres Cirebon waktu itu.
bukan dari Polda Jawa Barat. Nah, maksud saya, ada nggak tindakan yang luar biasa agar mereka ini ya minimal dikeluarkan dulu, dibebaskan dulu, sembari sembari membuat jangan sampai terjadi kegaduhan di masyarakat, karena kejadian ini kasat depan mata banget. Mulai dari pembuktian yang sifat mengejar pengakuan tersangka, ya bagaimana bisa menemukan kebenaran material kalau masih menggunakan gaya lama gitu. Baik, seperti itu. Bang Rasman, artinya kalau dilihat dari 3 statement dari 3 narasumber kita ini, muaranya berawal dari penyidikan dan penyelidikan polisi yang tidak profesional, seperti itu. Baik, terima kasih hormat saya kepada Bang Nikolas, Bung Krisnamurti, Bung Marwan, dan Saudara Farhad. Saya ini di posisi sebagai praktisi hukum, betul ya? Nah, sekarang saya ingin jelaskan dikit aja. Saudara Farhad ini adalah orang yang termasuk menuduh saya menggunakan ijazah palsu. Dan itu hari ini sudah SP3. Dan bahkan Samsul Caniago sekarang sedang ditahan di Polrestabes Medan. Dan juga Saudara Luis juga sudah ditahan Bang di Farhad, Polda. Sebentar. Kita fokus pada kasus Vina, Saya bukan kasus paham. ijazah palsu. Saya dibilang ijazah palsu sarjana hukum, Bapak. Oke. Saya harus clearkan. Jadi sebentar. itu sekarang sudah SP3, clear. Oke, saya lanjut balik ke Vina. Nggak, biar ditonton orang semuanya. Silakan Bang, kita balik ke Vina. Nah, ini track record saya nih soalnya. Silakan Bang. Jangan emosi, Baru yang kedua, tenang abangku, aku hormat Bang. Yang kedua, saya melihat statement Saudara Hotman diperkuat oleh Saudara Farhad bahwa perlu tim pencari fakta. Urgensinya apa? Presiden sudah memerintahkan. Sambo saja yang besar begitu, tidak ada TPF-nya dan tuntas. Apalagi hari ini. Hari ini saya dapat informasi. Saudara Peggy, mohon maaf ini rekan saya Marwan, itu sudah dilakukan uji. Pertama psikologi, kemudian uji lie detector, uji kebohongan. Dan diperiksa juga Facebook-nya. Tapi Anda setuju? Dari data-data, sebentar, dari data-data Facebook, saya dapat informasi itu sudah mengarah kepada dugaan kita bahwa Peggy adalah pelakunya. Itu poinnya. Ada pertanyaan? FB setahu saya, mohon dikoreksi juga Pak ya, FB itu sempat hilang, terus tiba-tiba muncul lagi. Benar seperti itu Pak Marwan? Betul. Sebentar, Betul. Saudara Peggy, dalam informasi yang saya dapat, ini kita men-tracking bahwa Peggy sudah mengakui bahwa itu Facebook dia. Oke Pak Marwan, silakan. Terus, abang ini terlalu menguasai permasalahan saya lihat. Pokoknya dia tuh udah tahu semuanya masalah permasalahan ini. Padahal dia hanya mendapatkan dari info dari katanya-katanya, Bang Rasman. Bang Rasman, untuk mengetahui orang tersebut mati membunuh itu harus dilihat dari alatnya. Kalau seandainya polisi menemukan, saya bilang menemukan daripada yang tadi matinya korban itu karena benturan benda tumpul, karena batu. Di batu itu ada sidik jarinya klien saya. Itu baru saya iya. Kalau hanya dari Facebook, dari ijazah, dari mana ceritanya? Bang Rasman nanti gini Bang. Saya ngomong dulu. Sebentar. Bang Rasman, kalau Bang Rasman ini baru katanya aja baru dapat deh. Biar Bang Rasman tahu menguasai permasalahan. Nanti selesai acara ini Bang Rasman temuin saya. Ada putusan pengadilan setebal ini Bang. Saya serahkan ke Bang Rasman biar Bang Rasman enak cuap-cuap di TV gitu loh. Oke, silakan Bang Rasman. Saya kalau data saya rasa nggak perlu dari Saudara Marwan ke saya. Data saya valid, tapi saya membahasakan presumption of innocent. Praduga tidak bersalah, itu orang hukum. Karena itu, saya ingin katakan bahwa setelah Farhad ini, undanglah Hotman kemari. Supaya kita berdialog, bisa kelihatan begini. Konstruksi yang saya lihat dan saya dalami. Bahwa ada 3 TKP terhadap meninggalnya Vina dan Eki. Salah satunya, saudara sudah mengatakan tadi menggunakan jaket XTC, benar. Dan disitulah terjadi pembunuhan itu, dibawa di flyover, dekat flyover awal, kemudian dibawa ke kebun kosong, disitulah dibunuh, dihabisi, dan juga dilecehkan. Seksual, kemudian dibawa ke flyover bagian ujungnya lagi. Jadi 3 tempat. 3 tempat ini, ketemulah yang ketiga itu dengan Pak Suroto. Oke, Dan Pak Suroto itu
Itulah yang mengatakan bahwa dia menemukan, benar. Baik. Data yang kita punya dia yang menemukan, tapi 2 lagi dia tidak tahu. Baik, kita akan menemui dan berbincang dengan Pak Suroto usai pariwara. Pak Suroto sudah standby bersama kami malam hari ini langsung dari Cirebon. Interupsi segera kembali.